Terima kasih Mbak Fuji. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mewakili teman-teman Satgasinda mengucapkan selamat hari Lebaran yang merayakan. Semoga amal Bapak Ibu sekalian sudah dikredit di pendapatan pahala, sudah untuk kesalahan dan dosa, semoga bukan cuma relaksasi tapi sudah dihapus bukukan. Dan di ujung usia semoga Bapak punya saldo silpa yang banyak, yaitu sisa lebih perhitungan pahala. Ya. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu dan kuota. Materi kita ada 3, yaitu 1 terkait dengan overview pelaksanaan penatausahaan dan belanja daerah yang akan disampaikan oleh Bu Aisyah. Kemudian tata cara sisrek pelaksanaan penatausahaan berbasis aplikasi oleh Pak Agus Budi dan Pak Minang. Kemudian penggunaan pergeseran anggaran untuk aplikasi Simda Integrated oleh Pak Ahmad Rosikin dan Pak Ramadan. Nah, untuk sesi pertama langsung saja kita persilakan maknya Simda ini untuk segera untuk menyampaikan paparan. Nanti untuk sesi tanya jawab akan sekaligus di akhir sesi yang ketiga. Silakan Mak Ais untuk segera menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kakak Simda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Direktur, yang kami hormati Bapak Ibu Korwas serta peserta workshop. Pertama-tama ini masih dalam masih dalam lingkup Idul Fitri. Pertama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau tadi Mas Ananto bilang udah di debit kredit, gitu ya, kalau saya mohon dimaafkan kalau ada kehilafan selama kita berinteraksi selama ini. Selanjutnya, ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan atas asosiasinya untuk ikut workshop ini. Saya akan menyapa PW22, apa kabar Pak Korwas? Ini yang nobar banyak ya, ada PW2, PW1, berapa nih? PW1 deh, PW28, PW24, 22, ini 18, ada juga PW yang PW 34 ya, Qatar ya, yang terakhir ya. Ininya dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai yang paling bawah gitu ya, sampai Rote. Alhamdulillah ini semangat Simdanya masih tinggi gitu ya. Ada hashtag Simda Juara ya. Kita jangan lupa kalau tadi Pak Direktur sudah menyampaikan ini bukan sistem informasi biasa. Ada keterlibatan semua unsur di BPKP di sini. Untuk yang masih baru kita tetap semangat ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mulai lagi saja acara workshop kita. Yang akan saya sampaikan di sini adalah memang tidak ke masalah update Simdanya. Ini lebih bersifat umum untuk mengingatkan Bapak Ibu mengenai penatausahaan secara umum ya. Terutama untuk yang newbie mungkin kalau Pak Korwas ini rasanya jam terbangnya udah tinggi gitu ya, dan beberapa yang jam terbangnya udah tinggi. Ini mungkin nggak perlu gitu ya, tapi untuk para newbie ini saya rasa perlu kami refresh gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan. Ini nanti akan dikaitkan dengan khususnya masalah COVID gitu ya. Kalau baca COVID seolah-olah bahwa untuk COVID itu hanya di BTT gitu ya, dan hanya TU. Tapi kalau kita merujuk ke regulasi mengenai penatausahaan itu tidak seperti itu, harusnya kita memahaminya gitu. Ini yang akan kami remind ke teman-teman perwakilan, khususnya nanti pada saat pendampingan mengenai COVID di Pemda. Kemarin ada surat dari perwakilan yang menanyakan bahwa COVID itu hanya bisa dengan TU. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu sekalian gitu. Menurut pemahaman kami yang akan coba kami remind sekali lagi sebelum kita ke acara update Simdanya.
di sini ada cuplikan-cuplikan mengenai apa? Saya akan share cuplikan-cuplikan mengenai regulasi-regulasi yang berhubungan dengan COVID. Tapi di sini bukan regulasi COVID saja, ini hubungannya dengan penatausahaan keuangan daerah, khususnya untuk pengeluaran atau belanja. Maaf, ada gangguan sedikit sabotase. Jadi ini ya, ini Bapak, Ibu, adik-adik, rekan-rekan sekalian gitu ya. Regulasi yang nanti harus dipegang ya. Selain regulasi mengenai COVID itu sendiri, di sini ada edaran Permendagri, edaran Menteri Dalam Negeri, ada instruksi Menteri Dalam Negeri, ada juga yang perlu dipahami adalah mengenai edaran Kepala LKPP mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal lain lagi sampai saat ini Bapak Ibu untuk penatausahaan pengelolaan keuangan daerah itu kita masih menggunakan Permendagri 59. Walaupun sudah ada Permendagri 90 ya, tapi Permendagri 59 ini tetap harus dijadikan pedoman saat ini. Ini yang saya highlight adalah khusus yang mengenai BTT, gitu ya. Ini untuk mengingatkan saja di BTT dari aturan Permendagri 59 ya, pasal 48 ayat 1 itu belanja tak terduga merupakan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang. Di sini ada penanggulangan bencana, ada bencana sosial, dan sebagainya. Jadi ini memang sudah masuk ke area COVID-nya. Terus kegiatan yang bersifat tidak biasa, itu adalah tanggap darurat untuk pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Lalu pasal 49, nah di sini untuk memberikan highlight ya, bahwa untuk BTT ya, kenapa kalau nanti pada saat Bapak Ibu melihat penjelasan dari Pak Agus ya, itu kok ada muter-muter gitu ya. BTT dicairkan dulu di SK PKD, baru dikirim ke bendahara fungsional ya, karena memang regulasinya atau Permendagrinya menyatakan hal tersebut gitu ya. Di sini di pasal 49 ayat 2. Belanja tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD. Ini untuk mengingatkan saja. Terus pasal 185 ya, pasal 185 bendahara pengeluaran ya, yang mengelola belanja tidak terduga ini tetap satkernya di SKPKD atau satker PPKD. Nah, ini landasannya kenapa update kami, kenapa nanti Bapak Ibu ini kok ada mesti dipindahkan dulu ke ke bendahara fungsional gitu baru bisa dipakai. Karena landasannya seperti ini. BTT hanya bisa ada di SKPKD. Ini dari si BTT-nya ya. Nanti kalau ingat waktu itu ya. Di sini saya mengingatkan lagi ya, bahwa untuk pengeluaran, untuk belanja itu ada tiga jenis mekanisme. Satu mekanisme GU, satu mekanisme TU ya. GU itu ganti uang persediaan, TU tambahan uang persediaan, dan ada juga mekanisme LS. Nah, di regulasi mengenai COVID yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, baik itu edaran maupun instruksi, itu penekanannya adalah di TU. Ya, Bapak Ibu adik-adik sekalian. Kalau kita baca keseluruhan, yang namanya pengeluaran tidak melulu dengan TU. Sekali lagi ini highlight hanya untuk mengingatkan
Di COVID itu di SE, di instruksi Menteri Dalam Negeri selalu dibilang TU, TU, TU. Padahal di sisi lain gitu ya, kalau dari ranahnya keuangan daerah itu ada 3, ada GU, ada TU, ada LS. Ini untuk mengingatkan saja. Jadi kalau ada yang bertanya, kok TU saja sih? Oh tidak sebetulnya gitu. Nanti kita lihat lagi ke belakangnya, ada bahan-bahan berikutnya. Oke. Ini mekanisme TU. Rujukan kami juga tetap Permendagri. Ada pasal 202, di situ diatur bahwa jumlah pengajuan TU harus mendapat persetujuan dari PPKD. Ini kalau TU yang di SKPD. Di sini tetap kami tampilkan untuk merunut di masalah pertanggungjawabannya. Pernah ada juga yang bertanya, kapan TU itu harus di SPJ-kan? Kalau kita lihat dari regulasi Permendagri 59 pasal 202 ini ya. Ini bukan 212, harusnya 212 jadi bagus ya, jadi Wiro Sableng gitu ya. Ini 202, di sini di pasal 202 ayat 4A. Ya. Batas waktu penyetoran sisa TU ini bisa dikecualikan ya, tapi kalau sejatinya dia 1 bulan. Di ayat 4 ini adalah 1 bulan. 1 bulan TU tersebut harus di-store. Kalau tidak terpakai apapun harus di-store. Artinya SPJ, batas waktu penggunaan TU adalah 1 bulan. Sekali lagi kalau kita mengerujuk ke pasal 202 Permendagri TU. Lalu di 4A bisa dikecualikan gitu ya. Kalau memang ada penundaan jadwal atau ada sesuatu yang di luar kendali PA KPA. Untuk COVID ya, Bapak Ibu sekalian, COVID ya asumsi kami ini karena yang melaksanakan nanti adalah OPD COVID gitu ya. Ya artinya memang ada sesuatu yang di luar kendali OPD yang melaksanakan sebagai Satgas COVID. Tapi untuk menyatakan bahwa itu di luar di luar kendali, harusnya ada suratnya juga. Harusnya ada suatu pernyataan bahwa memang ini di luar kendali, gitu ya. Tapi kalau COVID, kalau TU sih logikanya ya, ini logika ya dari logika yang ada di kami. Saya selalu mengingatkan ke teman-teman pada saat lakukan asistensi ke Pemda, tolong ingatkan bendahara pengeluaran, kita harus menggunakan prinsip ada bukti baru ada uang gitu loh. Jangan belum ada bukti tapi uangnya sudah dikeluarkan. Ini kalau memungkinkan nanti Bapak Ibu untuk merimain kembali para bendahara gitu. Tujuannya tadi untuk menjaga akuntabilitas supaya tidak ada SPJ yang tertunda. Makin lama SPJ itu ditunda, gitu ya, itu biasanya makin sulit untuk dikendalikan. Lalu ada lagi regulasi yang mengatur mengenai TU di Permendagri 59 di sini. Tambahan uang persediaan adalah, ini kita jadikan dokumennya gini ya, digunakan ya untuk sesuatu yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung atau uang persediaan. Tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. Artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk BTT sebetulnya kalau penggunaan TU-nya itu kalau memang ada sesuatu yang tidak bisa digunakan untuk LS, tidak menggunakan LS atau GU, gitu. Hanya terbuka luas untuk untuk BTT COVID itu terbuka luas pengeluarannya bisa menggunakan 3 mekanisme pengeluaran, GU, TU, LS. Jadi ini catatan-catatan yang coba kami rangkum gitu ya. Nanti ini
Bapak Korwas, terus yang sudah tinggi jam terbangnya, ini bisa kita jadikan diskusi. Ini rangkuman yang coba kami kumpulkan untuk mengingatkan nanti supaya tidak ada pertanyaan kok cuma TU saja atau itu untuk PTT harus TU ya, gitu. Tidak seperti itu. Ini ada pasal-pasal yang harus yang bisa dijadikan rujukan. Lalu karena tadi sudah ada statement bahwa TU itu digunakan kalau kegiatan tersebut tidak bisa menggunakan LS atau DU. Nah, ini di sini saya mencoba melakukan state gitu ya, yang namanya pembayaran LS ya, pengeluaran menggunakan LS. Oke, nanti ini kami share saja ya, kami share. Cuman untuk ini saya agak saya baca cepat saja gitu ya. LS itu penggunaannya kalau kegiatannya dilakukan dengan pihak ketiga. Ya, Bapak Ibu, ini pihak ketiga. Gitu. Nah, kalau di pusat, Bapak Ibu, berapa besar yang harus dikeluarkan, bukan berapa besar, besaran pengeluaran yang bisa menggunakan TU, menggunakan GU, menggunakan LS itu diatur, sudah ada aturannya. Terakhir kalau LS dengan pihak ketiga 50 juta ya, pakai LS, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada pengeluaran 50 juta, gitu ya, harusnya LS, apalagi dengan pihak ketiga. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti tolong diingatkan juga ke teman-teman di Pemda. Jangan sampai ada TU judulnya beli barang gitu ya, beli dalam bentuk barang, persediaan atau apa segala macam, nilainya 150 juta misalnya, pakai TU. Nah itu sesuatu yang perlu kita ingatkan. Ada batasan-batasan bahwa tidak semuanya loh bisa TU gitu loh. Ada ininya juga, ada regulasi yang harus dipatuhi oleh Pemda. Dan secara ini harusnya ini sudah dibuat oleh teman-teman BPKD, oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Oke, ini hanya catatan saja. Jadi nanti jangan lupa untuk membaca edaran LKPP ya, LKPP mengenai pengadaan barang dan jasa pada saat pelaksanaan COVID ya. Ini rambu-rambu yang Bapak Ibu harus perhatikan juga pada saat mengawal belanja COVID. Lalu ini di sini ada catatan SAP ya. Ini sebetulnya sih akan saya sampaikan hubungannya dengan bagaimana kalau Pemda menerima hibah, menerima hibah, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang. Nah, cuma memang di sini saya nggak bisa banyak-banyak karena ada keterbatasan waktu. Selesai tinggal 10 menit lagi ya. Ada 10, ini moderatornya cuma kasih waktu 10 menit. Yang akan saya berikan selanjutnya di sini adalah ada satu kertas kerja kami pada saat kami mencoba membuat melakukan update SIMDA. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kurang besar ya. Ini. Di sini kami coba menyandikan regulasi, gitu ya, regulasi. Ada keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Di sini apa-apa saja yang diatur, ya. Terutama yang pertama ini mengenai refocusing program kegiatan OPD, ya. Kalau untuk
belanja-belanja hasil refocusing ya program kegiatan OPD, artinya kegiatan atau belanja tersebut melekat di OPD, ini penggunaannya tidak menggunakan TU. Tadi kenapa saya juga membawa LS? Ini kalau dia menggunakan pihak ketiga, kontrak, terus nilainya sudah di atas 50 juta, nah, ini regulasi edaran LKPP yang harus dipakai. Jadi tidak, walaupun untuk COVID, jadi tidak menggunakan TU, gitu ya, Bapak Ibu. Maksudnya dari catatan-catatan ini kami akan mengingatkan Bapak Ibu. Terus kalau ini yang untuk refocusing, ini yang apa? Untuk ininya yang di diktum ketiganya berhubungan juga dengan BTT. BTT itu bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk belanja pegawai, barang jasa dan modal. Maaf, ini yang rasionalisasi. Ini rasionalisasi program kegiatan. Jadi kalau yang untuk rasionalisasi program kegiatan harusnya menggunakan LS. Kalau nilainya tadi saya sampaikan, ada nilai yang memang harus dijaga, jangan sampai menggunakan TU. Ya. Berikutnya ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor 440/2622. Ini yang menjadi dasar kita untuk melakukan update, ya, melakukan update Simda. Pertama update mengenai bahwa TU yang di SKPKD atau PPKD bisa diterbitkan sebelum sebelum TU pertama di SPJ-kan. Ini dasarnya karena dari instruksi Menteri Dalam Negeri gitu ya, sama edaran Menteri Dalam Negeri. Nah, ini ada penekanan di BTT. Tapi pada saat dia menggunakan BTT, real penggunaannya adalah di sini ada satu, penyediaan sarana prasarana. Penyediaan sarana prasarana itu bentuknya adalah barang jasa. Terus ada tenaga kesehatan misalnya. Insentif untuk tenaga kesehatan atau medis. Ini bentuknya belanja pegawai, honor, dalam bentuk honor. Disinfektan, bentuknya belanja barang jasa. Penyewaan bentuknya barang jasa. Walaupun ada dibuka keran untuk BTT COVID bisa menggunakan TU, kalau sekali lagi kami ingatkan, kalau dilihat regulasi mengenai apa yang boleh dibelanjakan untuk COVID, ya, kalau sudah ada barang jasa nilainya besar, ini yang harus diingatkan oleh Pemda. Jangan melulu menggunakan TU. Karena ada regulasi lain yang mengatur bahwa kalau dengan pihak ketiga harus menggunakan LS. Ini yang akan kami ingatkan ke Bapak Ibu sekalian. Ini memang di sini agak sedikit kurang, masih belum selesai. Kami ini kan di sini jenis mekanisme pengeluarannya. Ini nanti akan kami share juga, tolong juga ini dijadikan bahan diskusi, supaya nanti pada saat kita BPKP ditugaskan mengawal COVID tidak sekedar mengawal, melihat penyaluran bantuan sosial ya. Tapi kita juga kalau memungkinkan melihat bagaimana mekanisme bantuan sosial yang dalam bentuk barangnya itu terkawal, tidak menabrak rambu-rambu regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Itu yang saya sampaikan ya. Acara saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Kalau ada pendapat yang berbeda dari yang tadi kami sampaikan, posisinya terbuka untuk didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ais. Tadi ada gambaran umum terkait dengan pengelolaan keuangan daerah untuk menghadapi COVID-19. Karena waktunya tadi juga ada mundur, jadi kita langsung ke bimbingan dan penyuluhan kedua yang akan disampaikan oleh Pak Agus BP. BP bukan bimbingan penyuluhan, tapi Budi Priyono ya Bapak Ibu sekalian. Ini akan
sampaikan materi yang berupa tata cara dan sisrek pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tak terduga COVID dengan memakai aplikasi. Ini sangat penting teman-teman karena ini berarti seluruh Pemda yang menggunakan aplikasi Simda supaya bisa terimplementasi harus menggunakan aplikasi yang versi ini. Ya, jadi tolong diperhatikan dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan tolong coba disiapkan juga. Jadi nanti waktu ada sesi pertanyaan Bapak Ibu tinggal mengajukan pertanyaan ya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Agus untuk menyampaikan materi yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hananto. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, mungkin ada kesalahan ya yang pernah kita lakukan ya, jadi mohon maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya atau kami ya akan menyampaikan materi tentang sistem requirement ya, sistem requirement aplikasi Simda Keuangan versi 27014 R2 ya. Jadi aplikasi plus 14 R2 itu adalah aplikasi untuk menata usahakan BTT yang ada di SKPD fungsional ya. Seperti ini, kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah dasar hukum pengembangan Simda Keuangan versi 14 R2. Yang pertama adalah Permendagri 20 tahun 2020, kemudian juga ada SE Mendagri nomor 440, ya. Terus kemudian juga ada PMK nomor 28 tahun 2020 nih, tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah latar belakang mengapa kami mengembangkan 14 R2 ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di SE Mendagri nomor 440 ya. Itu kan disebutkan bahwa penggunaan penggunaan dana belanja tidak terduga di SKPD fungsional ya, itu nanti dicatat pada BKU tersendiri. Berarti kalau BKU tersendiri itu kan artinya dia tidak gabung dengan BKU-nya SKPD induk ya. Berarti kalau di SKPD induknya itu menggunakan Simda, berarti kan BKU-nya tersendiri ini tidak menggunakan Simda, artinya akan dilakukan secara manual. Nah, kalau dilakukan secara manual, kami dari tim Simda itu sangat khawatir gitu ya. Kalau manual itu takutnya nanti penata usahanya itu tidak baik gitu kan. Mungkin ada yang kurang catat, mungkin ada yang salah jumlah gitu ya. Nah, untuk menghindari resiko itu, makanya kami dari tim Simda kemarin rapat gitu ya. Gimana caranya kalau penata usahaan di SKPD fungsional itu bisa dilakukan di aplikasi Simda, tetapi BKU-nya terpisah dengan BKU-nya induk, dengan BKU-nya SKPD induk. Akhirnya kami sudah mendapatkan sudah mendapatkan bentuknya, dan inilah yang kita riliskan, kita rilis di versi 14 R2 ya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah tujuan pengembangan aplikasi Simda Keuangan versi 14 R2. Yang pertama, itu nanti akan membantu penata usahaan bukti-bukti pengeluaran beserta pajaknya yang terkait dengan dana BTT COVID-19 pada SKPD fungsional. Jadi kita fokus ke dana BTT ya. Kalau selain dana BTT tidak kita selenggarakan di versi 14 R2, misalkan dana dari masyarakat itu nggak kita selenggarakan di 14 R2. Terus kemudian ya, nanti di 14 R2 itu nanti akan dihasilkan BKU dan buku pajak di SKPD fungsional. Yang nanti itu BKU dan buku pajaknya itu terpisah dengan SKPD induknya ya. Terus kemudian yang ketiga, ya tujuannya adalah untuk memudahkan bendahara PPKD
di dalam mempertanggungjawabkan bukti-bukti yang BTT. Kenapa? Karena nanti bukti-bukti yang diinput oleh SKPD fungsional ya, itu otomatis akan masuk di menunya bukti pengeluaran SKPD bendahara PPKD. Sehingga bendahara PPKD tidak perlu lagi menginput manual. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana yang sudah terlanjur nih, ya. Jadi ini kan aplikasi 14R2 ini kan dirilis di akhir Mei kalau nggak salah ya. Mei gitu kan. Padahal COVID ini kan sudah berjalan mungkin dari Februari atau mungkin awal Maret. Berarti kan sudah ada yang transaksi manual itu kan. Nah, bagaimana ini? Nah, ada dua opsi. Yang pertama bisa dilakukan di awal Juni ke depan ya, dan selanjutnya. Yang berikutnya adalah mungkin yang transaksi-transaksi di bulan Maret atau April itu mungkin bisa dihapus dulu. Supaya apa? Supaya nanti BKU dan buku pajaknya bisa dihasilkan dari aplikasi SIM. Dan nanti mengenai mekanismenya, itu nanti teman-teman perwakilan bisa diskusi dengan Pemdanya, apakah versi 14 ini untuk penatausahaan sekarang dan ke depan, atau mungkin juga penatausahaan yang lalu. Cuma kalau penatausahaan yang lalu itu berarti harus dihapus dulu di harus diinput ulang lah artinya ya, diinput ulang dulu di aplikasi 14R2. Kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian ya, ini hanya untuk mengingatkan aja, ini mengenai tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga ya, berkaitan dengan ini berdasarkan SE Mendagri nomor 440 ya. Jadi yang pertama itu kan kepala SKPD fungsional itu kan dia akan membuat rencana kebutuhan belanja ya. Nah, setelah kepala SKPD fungsional membuat rencana kebutuhan belanja, kemudian itu disampaikan ke PPKD selaku BUD ya. Nah, kemudian dalam waktu 1 hari ya, paling lambat 1 hari, PPKD selaku BUD akan menerbitkan SP2D TU PTT. Nah, ini sudah kita akomodir di versi 14R1, di mana SP2D TU-nya itu bisa dibuat berkali-kali ya, walaupun TU sebelumnya belum dinihilkan. Yaitu sudah kita akomodir di versi 14R1. Nah, setelah dana dari SP2D itu cair, ya itu kan uangnya kan dipegang oleh bendahara SKPKD atau bendahara PPKD, ya. Kemudian bendahara PPKD akan memberikan uang itu ke bendahara SKPD fungsional, ya. Nanti melalui mekanisme jurnal. Kemudian dari bendahara SKPD fungsional dia akan membelanjakan, kemudian menatausahakan, kemudian akan mempertanggungjawabkan ke bendahara PPKD. Nah, inilah nanti yang akan diakomodasi di 14R2. Ya, jadi di 14R2 ini nanti mekanismenya mulai dari bendahara PPKD memberikan uang ke bendahara fungsional, ya SKPD fungsional, kemudian SKPD fungsional menginputkan bukti-bukti pengeluarannya, ya, kemudian nanti SKPD fungsional mempertanggungjawabkan ke bendahara PPKD, ya. Baik. Nah, ini sekarang udah ke masalah teknisnya, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti untuk teknisnya, jadi gini, nanti tolong di Pemdanya itu menginventarisasi SKPD mana yang ditunjuk sebagai SKPD fungsional, ya. Jadi kan bisa jadi nanti di Pemda itu SKPD fungsional cuma 1, mungkin dinas kesehatan saja mungkin. Atau nanti bisa jadi di Pemda itu SKPD fungsional itu bisa banyak, mungkin bisa dinas kesehatan, nanti mungkin dinas sosial, atau mungkin nanti rumah sakit, atau mungkin nanti badan penanggulangan bencana. Nah, nanti tolong teman-teman perwakilan itu nanti diskusi dengan Pemdanya untuk menginventarisir SKPD fungsionalnya mana saja, ya. Dan nanti kalau sudah diinventarisir, kemudian nanti tolong ditambahkan di parameter unit organisasi, ya, di sebagai subunitnya di SKPD terkait. Jadi misalnya gini, misalkan dinas kesehatan ditunjuk sebagai SKPD fungsional, ya, berarti nanti di dinas kesehatan ini harus ditambahkan di parameter unit organisasi sebagai subunitnya dinas kesehatan. Jadi mirip seperti kayak kapitasi BOS maupun BLUD, ya. Mekanisme sama, ditambahkan, mungkin nanti misalkan dikasih keterangan dinas kesehatan dalam kurung COVID, gitu ya.
Nah, nanti setelah ditambahkan di parameter unit organisasi, jangan lupa tambahkan juga data umumnya, ya. Terus kemudian misalkan lagi dinas sosial nih, ya misalkan dinas sosial ditunjuk sebagai SKPD fungsional. Nanti juga harus sama mekanismenya. Jadi dinas sosial ditambahkan di parameter unit organisasi sebagai subunitnya dinas sosial. Ya, seperti ini kan di dalam slide, itu di nomor 3, dinas sosial dalam kurung COVID. Ya. Kemudian jangan lupa isikan data umum SKPD-nya. Nah, nanti setelah SKPD fungsional tadi ditambahkan di parameter unit organisasi, jangan lupa langkah berikutnya adalah didaftarkan, ya, didaftarkan di parameter unit BLUD JKN BOS. Supaya apa? Supaya nanti menunya itu berfungsi. Karena kalau tidak didaftarkan nanti menunya itu tidak berfungsi, ya. Jadi penambahannya sama seperti kayak kita menambahkan untuk yang JKN BOS maupun belut, ya. Tinggal nanti diklik, ya, dipilih SKPD-nya, kemudian dipilih Satgas COVID-19, ya. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan bagaimana kalau Pemdanya itu menggunakan Simda integrated, ya. Kalau Pemdanya itu menggunakan Simda integrated itu kan kalau tidak salah di parameter unit organisasinya itu nonaktif di Simda keuangannya. Nah, berarti nanti untuk penambahannya itu nanti melalui aplikasi. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ya, oleh Pak Ahmad Rozikin maupun Mas Ramadan, ya. Bapak Ibu sekalian, saya juga akan memberikan ini, ya, apa namanya, di aplikasinya, ya, di aplikasinya. Jadi karena di sini tidak ada latihan, jadi saya juga ingin menunjukkan slide dan aplikasinya, ya. Ini sekarang, ya, ini aplikasinya Bapak Ibu sekalian, ya. Ini saya menggunakan database Provinsi Kalimantan Utara, ya. Jadi untuk teman-teman Provinsi Kalimantan Utara, saya mohon izin, ya, menggunakan database Pemda Provinsi Kalimantan Utara untuk apa namanya, untuk uji coba, ya. Jadi nanti untuk yang penambahan SKPD tadi, itu nanti Bapak Ibu bisa klik di menu parameter, ya. Kemudian di unit organisasi seperti ini, diklik, ya. Kemudian dipilih SKPD fungsional tadi itu masuk di urusan mana. Misalkan dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu dia masuk di urusan wajib pelayanan dasar, diklik. Kemudian bidangnya kesehatan diklik, ya. Ini adalah unit dinas kesehatan. Kemudian diklik lagi, di double klik lagi. Nah, kemudian baru ditambahkan ini, ya. Klik tambah, ketikkan dinas kesehatan dalam kurung COVID. Ya. Terus misalkan juga dinas sosial, ya, dinas sosial misalkan. Dinas sosial itu ada di urusan wajib pelayanan dasar, kemudian bidangnya bidang sosial, kemudian masuknya di subunitnya dinas sosial di sini, ya. Seperti ini ditambahkan dinas sosial dalam kurung COVID, ya. Nanti setelah ditambahkan di parameter unit organisasi, jangan lupa inputkan data umumnya, ya, data umum SKPD-nya, karena kalau nggak diinputkan nanti nggak bisa. Bapak Ibu nanti masuk ke menu data entry, SKPD, anggaran, Renstra, ya, Renstra, kemudian pilih dinas kesehatan, terus pilih lagi subunitnya dinas kesehatan COVID, ya, terus kemudian klik data umum, ini, ya. Nah, supaya cepat, tinggal klik tambah, kasih titik gitu, ya, kemudian simpan, ya. Ini Bapak Ibu, ya. Ini untuk penambahan unit organisasinya. Nah, sekarang untuk mendaftarkannya, ya, mendaftarkan di unit BLUD JKN BOS. Bapak Ibu masuk ke menu parameter, terus kemudian klik unit BLUD JKN BOS, ya, di sini diklik, tinggal klik tambah aja, klik tambah, terus Bapak Ibu pilih browse ini, browse unit organisasi yang warna hijau ini, diklik, terus pilih dinas kesehatan, ya, dinas kesehatan. Nah, kemudian simpan. Pilih, jangan lupa, diklik satgasnya, satgas COVID, kemudian disimpan. Nah, begitu juga nanti dengan yang dinas sosial, ya. Kalau misalkan nanti ada rumah sakit ataupun nanti ada badan penanggulangan bencana juga sama mekanismenya, ya. Ini yang kalau Pemdanya tidak menggunakan Simda integrated. Kalau nanti Pemdanya menggunakan Simda integrated, ya nanti harus melalui aplikasi Simda integrated, ya. Itu nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Kiki, ya.
Kemudian kembali ke slide, ya, kembali ke slide, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini slide-nya. Sekarang ke pembuatan TU, ya, pembuatan TU. Ya, jadi kan awalnya itu kan tadi kan mengajukan RKB. Kemudian setelah RKB diterima oleh PPKD, PPKD membuat SP2D TU. Nah ini ya. Di di PPKD untuk pembuatan SP2D TU itu ada bermacam-macam. Jadi gini maksudnya. Ada SP2D TU untuk yang COVID ini ya. Itu bisa untuk satu SKPD fungsional. Jadi misalkan SP2D TU nomor 1 itu untuk dinas kesehatan. Itu juga bisa. Itu memudahkan nanti untuk pertanggungjawabannya, ya. Tetapi ada juga misalkan SP2DTU, tetapi untuk beberapa SKPD. Jadi misalkan SP2DTU nomor 2, nilainya 5 miliar gitu ya, itu untuk 3 SKPD, misalkan untuk dinas kesehatan 1 miliar, dinas sosial 2 miliar, penanggulangan bencana 2 miliar. Itu bisa juga. Nah, cuma memang kalau satu SP2DTU untuk beberapa SKPD fungsional, ini nanti untuk pertanggungjawabannya di bendahara PPKD itu harus menunggu nih. Karena bendahara PPKD tidak bisa menihilkan TU tadi kalau 3 SKPD tadi belum mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi misalkan dinas kesehatan yang sudah selesai menginput bukti, tetapi dinas sosial sama dinas penanggulangan bencananya belum. Itu belum bisa di SPJ-kan, belum bisa dinihilkan. Ya, jadi harus menunggu nih, ya. Itu kelemahannya kalau satu SP2DTU untuk beberapa SKPD fungsional. Ya, makanya kami menyarankan kalau bisa nanti satu SP2DTU itu untuk satu SKPD fungsional, ya. Nah, nanti mekanismenya di Pemda itu nanti tadi ya bisa dilihat ya apakah satu SP2DTU untuk satu SKPD fungsional ataukah satu SP2DTU untuk beberapa SKPD fungsional, ya. Nah, kemudian setelah SP2DTU cair, uang itu kan posisinya sekarang ada di bendahara PPKD, ya. Nah, langkah berikutnya kan berarti bendahara PPKD akan memberikan uang itu ke SKPD fungsional, ke bendahara pengeluaran SKPD fungsional. Nah, untuk mekanisme pemberian ini itu harus dilakukan jurnal, ya, jurnal di PPKD. Jadi kenapa harus dilakukan jurnal? Agar posisi kas di BKU-nya PPKD itu sama dengan kondisi realnya. Kan kondisi realnya ini kan PPKD atau bendahara PPKD memberikan uang ke SKPD fungsional, misalkan 1 miliar. Kan uangnya berkurang. Tetapi kan di BKU-nya tidak berkurang nih. Nah, supaya BKU-nya, BKU PPKD-nya itu berkurang, makanya harus dilakukan jurnal. Jurnal pengeluaran kas. Ya. Pokoknya ini wajib dilakukan jurnal nih. Supaya apa? Supaya posisi di BKU PPKD itu sama dengan posisi real kasnya. Ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, nanti untuk jurnalnya itu dilakukan di jurnal CTA. Bukan akrual ya, tetapi CTA. Itu di menu jurnal, ya, kemudian SKPD, pembukuan jurnal. Ya, jangan sampai salah nih. Jadi menunya di SKPD, pembukuan jurnal. Terus kemudian rekening yang dipilih adalah debitnya itu adalah 11472, uang muka operasional. Terus kemudian kreditnya adalah 11131, kas di bendahara pengeluaran PPKD. Ini yang bank, ya. Jadi debitnya uang muka operasional, kemudian kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Nah, jurnal ini Bapak Ibu sekalian itu dilakukan, dokumen sumbernya apa? Dokumen sumbernya adalah bukti kwitansi atau berita acara penyerahan uang ke masing-masing SKPD. Ya. Jadi kalau misalkan tadi bendahara PPKD memberikan uang ke 3 SKPD.
ke dinas kesehatan, ke dinas sosial maupun ke dinas penanggulangan bencana. Berarti nanti jurnalnya juga ada 3 ini, ya. Jadi bukan disatukan jurnalnya, tetapi sendiri-sendiri, ya. Bukan langsung 5 miliar gitu, bukan dalam satu jurnal, tidak, tetapi sendiri-sendiri. Misalkan jurnal nomor 1 untuk dinas kesehatan senilai 1 miliar. Jurnal nomor 2 untuk dinas sosial senilai 2 miliar. Misalkan jurnal nomor 3 untuk dinas badan penanggulangan bencana senilai 2 miliar. Ya, jadi nanti jurnalnya sendiri-sendiri. Ya, kemudian akan saya perlihatkan di aplikasinya ya. Di aplikasinya. Jadi ini keluar masuk ya. Ini ya. Ini aplikasinya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti untuk jurnal di bendahara PPKD itu nanti masuk di menu data entry ya, kemudian pilih SKPD. Bukan SKPKD ya, pilih SKPD, kemudian pembukuan, kemudian jurnal ya. Bukan jurnal akrual tetapi jurnal. Diklik terus kemudian pilih ininya keuangan ya, unit organisasi keuangan. Kemudian pilih yang PPKD, ya, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah selaku PPKD, kemudian klik jurnal. Nah, seperti ini ya. Ini sudah beberapa contoh sudah saya buat ya. Mekanismenya tinggal klik tambah, dikasih nomor ya, nomor jurnal, tanggalnya. Nah, untuk tanggalnya ini harus tanggal real ya, sesuai dengan kwitansinya, ya, sesuai dengan kwitansinya. Terus kemudian jenis jurnalnya dipilih jurnal pengeluaran kas. Kemudian nanti untuk keterangannya kalau bisa informatif, misalkan pemberian uang muka ke dinas kesehatan sebesar 1 miliar misalkan, uang muka COVID gitu ya. Kemudian disimpan. Nah, nanti setelah disimpan, kemudian di double klik ya, kemudian klik tambah, ya, klik tambah. Terus kemudian yang dipilih, Bapak Ibu sekalian, itu adalah browser yang paling kanan, browser paling kanan nih. Ya, tinggal nanti diklik, terus dipilih. Rekeningnya kan 11472 ya, ini ya, tinggal dipilih, dimasukin nilainya berapa ya. Jadi kalau misalkan di kwitansi 1 miliar ya dipilih 1 miliar, kemudian debit gitu ya, seperti ini gitu kan, ini 2 miliar ya. Terus kemudian kreditnya itu nanti dipilih ya, rekening, klik tambah, itu di 1113 ya, 31 ya, bank. Kemudian nanti dipilih nilainya 2 miliar, kemudian debit kreditnya dipilih kredit ya, seperti ini ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat ya di laporan laporan bendaharanya PPKD ya, seperti ini di menu bukti pengeluaran di 4411 ya. Itu nanti akan muncul jurnal seperti ini. Ya ini nanti sorry. Oh iya benar ya. Ya, itu nanti akan muncul nah seperti ini. Jurnalnya ini ya. Jurnal 2 miliar ini, ada uang muka. Ya, ini uang muka nih. Nanti otomatis akan muncul di sini ya. Jadi tujuannya adalah tujuan jurnal ini adalah agar posisi BKU yang di bendahara PPKD itu sama persis dengan real kasnya ya, yang ada di berangkasnya. Itu mengenai jurnal ya. Sekarang kembali ke slide. Ya, kembali ke slide. Nah, setelah PPKD melakukan atau membuat jurnal ya, langkah berikutnya adalah di SKPD nih. Jadi ketika SKPD itu menerima uang muka dari PPKD, ya, nanti di SKPD fungsional itu nanti wajib dilakukan jurnal penerimaan kas. Itu wajib, ya. Nah nanti Bapak Ibu sekalian itu nanti sama, ya nanti yang dipilih adalah menunya
menu pembukuan, ya, menu pembukuan, jurnalnya jurnal CTA, ya. Jadi di menunya di SKPD, pembukuan jurnal, ya. Nanti untuk rekeningnya, Bapak Ibu sekalian, itu nanti debitnya itu harus 11181, kas lainnya. Itu harus, itu apa namanya, default-nya, ya, sistem requirement-nya. Kalau rekeningnya misalkan bukan 11181, itu nggak bisa. Ya, nanti penerimaan di BKU-nya SKPD fungsional dia nggak nambah dia. Jadi kemarin ada di Pemda itu ternyata rekening 11181-nya itu sudah bukan rekening kas lainnya, tetapi dia rekening lain. Jadi nggak bisa dia, kalau misalkan ternyata rekening kas lainnya itu rekeningnya 11182 misalkan, atau 11183, itu nggak bisa. Ya. Jadi harus 11181. Ya. Itu sistem requirement-nya. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti dasar bendahara pengeluaran SKPD fungsional untuk melakukan jurnal penerimaan kas adalah bukti kwitansi. Ya, bukti kwitansi atau berita acara penerimaan uang dari PPKD. Jadi maksudnya gini, maksudnya Dinas Kesehatan misalkan dia sudah menerima 3 kali nih, 3 kali uang dari PPKD. Misalkan minggu pertama Maret 1 miliar, minggu kedua Maret 1 miliar, minggu ketiga Maret 1 miliar. Nah nanti jurnalnya itu ada 3 per masing-masing minggu tadi, ya. Jadi jurnalnya ada 3. Jadi tidak bisa misalkan jurnalnya langsung digabung gitu, misalkan langsung digabung jadi satu jurnal 3 miliar itu, tidak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi nanti SP2DTU-nya itu sendiri-sendiri. Gitu. Misalkan di minggu pertama mungkin ya TU-nya TU nomor 1, mungkin uang di minggu kedua bulan Maret mungkin TU-nya dia mungkin TU nomor 5 gitu ya. Mungkin di uang di minggu ketiga bulan Maret mungkin TU-nya TU nomor 10. Jadi tidak bisa dilakukan dalam satu jurnal dengan nilai akumulasi, nggak bisa. Jadi nanti jurnalnya di SKPD fungsional itu adalah jurnalnya sendiri-sendiri, ya, berdasarkan bukti kwitansinya, ya. Sekali lagi saya ingatkan, nanti untuk debitnya itu adalah rekeningnya 11181, ya. Terus kemudian kreditnya itu adalah utang jangka pendek lainnya. Itu kalau ada rekeningnya 21611. Kenapa kita kreditkan utang, ya? Jadi supaya di SKPD fungsional itu apa namanya ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bukti-buktinya. Ya makanya harus ada utang, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jurnal tadi itu wajib dilakukan. Kenapa? Karena nanti jurnal penerimaan kas tadi dia nanti akan menambah di BKU-nya SKPD fungsional. Ya. Kalau tidak dilakukan jurnal penerimaan kas, nanti BKU-nya di SKPD fungsional sisi penerimaannya kosong. Kalau tidak dilakukan jurnal penerimaan kas. Ya. Dan jurnal ini wajib dilakukan sebelum bendahara menginput bukti pengeluaran. Kenapa? Karena kalau nanti menginput bukti pengeluaran dulu, jurnalnya belum dilakukan, itu nanti akan error itu. Kenapa error? Karena dari penerimaannya kosong, kok tiba-tiba langsung kredit gitu ya. Debitnya kosong nih, tiba-tiba kok langsung dikredit. Langsung dikeluarin. Nah, nggak bisa nanti ya. Nanti pesan errornya seperti ini ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ya atau mungkin nanti ketika pelatihan di Pemda gitu ya, pakai Zoom gitu ya. Nanti kalau ada pesan error seperti ini, saldo kas tidak mencukupi, sisa saldo 0. Nah, ini berarti kondisinya adalah belum dilakukan jurnal penerimaan kas, tetapi sudah langsung mau diinputkan bukti pengeluaran. Makanya nanti akan error seperti ini. Ya. Oke, sekarang kembali ke aplikasi. Kembali ke aplikasi lagi, ya. Saya ingin menunjukkan bagaimana caranya melakukan jurnal. Oke. Ya, jadi nanti untuk jurnal Bapak Ibu sekalian, jadi nanti jurnalnya itu pakai jurnal CTA, itu ada di menu data entry, SKPD,
pembukuan jurnal, ya jurnal. Terus nanti dipilih, misalkan dinas kesehatan COVID, ya. Kemudian klik jurnal, ya seperti ini. Tinggal klik tambah, inputkan nomor jurnalnya, tanggalnya. Nah, tanggal bukti ini adalah nanti sama persis ya dengan tanggal kwitansinya. Terus nanti jenis jurnalnya pilih jurnal penerimaan kas. Nanti keterangannya adalah penerimaan uang muka COVID dari PPKD. Ya, kemudian disimpan. Kemudian tinggal klik 2 kali untuk menginputkan rekeningnya. Ya, untuk rekeningnya nanti klik tambah. Ya, ini sudah diposting ya. Nanti tinggal klik tambah, kemudian masuk ke browse sebelah kanan ini, ya. Kemudian inputkan atau pilih rekeningnya 11181 kas lainnya, ya. Debit senilai berapa sesuai dengan kwitansinya, ya. Terus kemudian kreditnya dipilih 21611 utang jangan pendek lainnya, ya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan dia menerima 3 kali, ya nanti jurnal penerimaan kasnya ada 3, ya. Dan tanggalnya pun juga nanti sesuai dengan tanggal bukti penerimaannya, ya. Itu untuk jurnal penerimaan kas di SKPD. Nah, sekarang kembali lagi ke slide, ya, Bapak Ibu, kembali lagi ke slide. Ya, kembali lagi ke slide. Sekarang penatausahaan, ya, penatausahaan. Jadi kan setelah bendahara menerima uang dari PPKD, bendahara kan melakukan jurnal. Tadi sudah dilakukan jurnalnya. Nah, sekarang setelah dia melakukan jurnal, ya, kemudian kan bendahara akan menginputkan bukti pengeluarannya, ya, menginputkan bukti pengeluarannya di menu bukti pengeluaran. Seperti halnya di SKPD induk gitu ya, ketika menginput bukti pengeluaran, itu kan inputnya di menu bukti pengeluaran, ya. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama, tanggal bukti itu harus lebih tinggi atau sama dengan tanggal jurnal penerimaan kas. Jadi gini, misalkan bendahara menerima tanggal 1 Maret 2020, berarti buktinya itu harus tanggal 1 atau kalau enggak tanggal 2 Maret dan seterusnya. Jangan tanggal Februari, karena kalau tanggal Februari nanti nggak bisa diinput ya. Ya. Ataupun nanti kalau misalkan dia tanggalnya itu mundur, itu nanti jadi minus di BKU-nya. Ya, jadi tanggal bukti itu harus lebih tinggi atau sama dengan tanggal jurnal penerimaan kasnya. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian yang perlu diingat, nanti untuk menginput bukti, ya, karena dia menggunakan mekanisme TU, itu nanti harus tahu ini atas TU yang mana. Ya. Bisa jadi kan nanti kan ketika dia menginput bukti kan ada beberapa TU nih. Ada TU nomor 1, ada TU nomor 5, ada TU nomor 10. Nah, uang muka yang dia terima ini itu atas TU yang mana. Nah, makanya sebelum menginput bukti, nanti kalau bisa bendahara di SKPD fungsional itu koordinasi dulu dengan bendahara PPKD. Kemarin uang muka yang saya terima ini itu atas TU yang mana. Jadi jangan sampai salah input. Kenapa jangan sampai salah input? Karena nanti yang diinputkan oleh SKPD fungsional otomatis akan masuk ke PPKD nih. Karena kalau salah input kan berarti nanti di PPKD salah narik gitu ya. Makanya harus supaya tidak salah input, makanya harus koordinasi dulu ya. Uang muka ini itu atas SP2D TU yang mana ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini. Nah ini ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, tadi kan Bapak Ibu melakukan jurnal penerimaan kas. Ya, jurnal penerimaan kas. Nah, ketika melakukan jurnal penerimaan kas, itu nanti di BKU-nya SKPD fungsional itu dianggap sebagai bank, BKU posisi bank. Ya. Kalau di mekanisme UP, mekanisme TU gitu ya, atau mekanisme GU kan
itu kan SP2D. Ketika SP2D cair kan masuknya ke rekening bendahara pengeluaran bank. Ya. Nah, begitu juga nanti dengan jurnal. Ketika Bapak Ibu jurnal, itu nanti masuknya ke BKU posisinya bank. Ya. Terus kemudian juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa menu transaksi menu mutasi kas tunai bank itu tidak berfungsi. Ya. Mutasi dari bank ke tunai itu tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena yang pertama nanti takutnya menambah prosedur gitu ya. Sudah di jurnal, kemudian dimutasi lagi gitu ya. Itu kan menambah prosedur. Yang kedua, sebetulnya posisi tunai bank di bendahara SKPD fungsional sebetulnya itu tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena ketika nanti dia mempertanggungjawabkan ke PPKD, ke bendahara PPKD, itu posisinya nihil BKU-nya. Ya langsung nihil gitu loh. Jadi nggak ada sisa. Jadi posisi tunai banknya sebetulnya tidak terlalu signifikan, makanya bisa diabaikan ya. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian ketika nanti memilih bukti pengeluaran ya, ketika memilih bukti pengeluaran, nanti kan di sini ada cara pembayaran. Nah, kalau bisa Bapak Ibu pilih bank saja. Ya walaupun dibayar oleh tunai nggak apa-apa, tapi dipilihnya bank. Supaya apa? Supaya nanti di BKU-nya itu tidak minus posisi tunai banknya nggak minus. Karena bagaimana kalau misalkan mau dipilih tunai? Ya bisa. Cuma nanti posisi tunainya menjadi minus dia. Ya ini untuk yang penginputan bukti. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu mengenai pajak ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, nanti untuk transaksi yang berkaitan dengan COVID itu kan pasti ada pajaknya di situ. Misalkan untuk pembayaran honor, itu kan berarti nanti di situ ada PPh 21. Kalau misalkan dia pembelian aset gitu ya, atau pembelian misalkan alat-alat APD, itu kan di situ ada PPN, ada PPh 22 ya. Jangan lupa bahwa itu nanti harus dipungut dan disetor oleh bendahara SKPD fungsional, bukan oleh bendahara PPKD, bukan, tetapi oleh bendahara SKPD fungsional. Makanya nanti kalau misalkan transaksi itu ada bukti, jangan lupa pajaknya langsung diinputkan bersamaan dengan penginputan bukti pengeluaran, ya. Terus kemudian kalau ada penyetoran pajak, ya nanti pakai menu penyetoran pajak. Dan perlu saya informasikan di sini bahwa untuk transaksi di SKPD fungsional ini tidak kita konekkan dengan SP2D online bank. Ya. Jadi kan sebetulnya ini kan bisa kita konekkan nih ke SP2D online versi 4 ya. Cuma kemarin kami berpikiran pengguna atau yang yang sudah mengembangkan SP2D online versi 4 itu kan baru 3 bank nih, Bank Papua, Bank Kaltintara sama Bank Sulutbu. Yang lainnya belum. Nah, kalau baru sedikit bank yang mengembangkan, takutnya nanti baru sedikit Pemda nih yang bisa memanfaatkan. Makanya kami kemarin mengambil keputusan gitu ya, atau kesimpulan tidak usah kita konekkan dengan SP2D online versi 4 ya. Jadi ini masih tetap manual nih ya. Terus kemudian Ibu sekalian, nanti untuk berkaitan dengan pajak ya, berkaitan dengan pajak ini nanti tolong Bapak Ibu memperdomani PMK 28 ya, karena memang belum banyak yang tahu nih mengenai PMK 28 ya, baik Pemda maupun perwakilan. Jadi tolong dipedomani karena nanti takutnya itu akan berpengaruh di laporan keuangan ya. Jadi ini harus dipedomani. Terus kemudian PPKD ya, bendahara PPKD atau PPKD itu nanti wajib memonitor pajak yang dipungut dan disetor oleh SKPD fungsional. Ya. Jadi gini maksudnya. Kalau transaksi di SKPD induk itu kan dia nanti akan masuk di utang PFK. Kalau misalkan ada yang pajak dipungut tetapi belum disetor kan akan masuk ke utang PFK di laporan keuangannya, di laporan keuangan Pemda. Nah, tetapi kalau di SKPD fungsional ini tidak dia. Dia kalau misalkan dia mungut pajak kemudian belum disetor, itu cuma muncul di buku pajaknya saja, tetapi tidak terakumulasi ke laporan keuangan Pemda ini. Ya makanya karena tidak terakumulasi, makanya nanti itu harus dipantau oleh PPKD. Nah di sini kan di versi 14R2
itu nanti untuk penginputan kode billing sama NTPN, karena ini tidak kita konekkan dengan SP2D online, jadi ini opsional. Kode billingnya mau diinputin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena NTPN-nya ini kan ini ya, disable gitu ya. Jadi NTPN ini kan terisi kalau terkoneksi dengan bank gitu ya, dengan SP2D online bank. Karena ini tidak terkoneksi dengan SP2D online bank, makanya NTPN-nya tidak bisa diisi. Jadi untuk penginputan kode billing sama NTPN itu opsional, bisa diinputkan. Oke, enggak juga nggak apa-apa untuk yang kode billing. Jadi harus melihat hard copy-nya, kode billing hard copy-nya sama NTPN hard copy-nya untuk memastikan bahwa pajak itu sudah disetor ke kas negara, ya. Terus kemudian juga ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi nanti untuk penginputan bukti, ya, penginputan bukti di SKPD fungsional itu nanti tidak tercreate jurnal, ya. Berbeda dengan yang di transaksi induk, ya. Di transaksi induk itu kan ketika bendahara menginput bukti itu kan langsung tercreate jurnal nih. Misalkan beban ATK pada kas di bendahara pengeluaran langsung muncul ATK pada perubahan sal gitu ya. Itu kan kalau di SKPD induk ya. Tetapi kan nanti kalau di SKPD fungsional ketika dia menginput bukti itu tidak tercreate jurnalnya. Makanya nanti Bapak Ibu jangan kaget gitu ya kalau misalkan nanti Bapak Ibu melihat buku besarnya di SKPD fungsional kok masih ada saldo. Nah, karena apa ya? Karena transaksi yang dari bukti tadi tidak masuk ke buku besar ya. Karena memang sebetulnya untuk yang 14R2 ini sebetulnya fokus kita hanya bagaimana caranya mendapatkan BKU, kemudian buku pajak, sama buku rekap belanja yang terpisah dari SKPD induk. Ya. Oke, berikutnya saya mau lihatkan di aplikasi. Ya, di aplikasi. Saya cepatkan aja ya. Di aplikasi, Bapak Ibu sekalian seperti ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini aplikasinya, ya. Tadi kan sudah jelas, sekarang menginput bukti pengeluaran. Input bukti pengeluaran di SKPD fungsional itu sama persis ketika seperti di SKPD induk, ya. Jadi masuk ke menu data entry, bendahara, pengeluaran, bukti pengeluaran, ya. Kemudian dipilih dinas kesehatan, ya, seperti ini. Terus kemudian yang dipilih adalah bukti TU. Bukti TU ini diklik, ya. Nanti kan sebetulnya akan muncul di sini nih, SPM yang belum ada bukti. Ini karena ini latihannya sudah saya inputkan, makanya nanti munculnya di sini, SPM yang sudah ada bukti. Nah, di sini kan akan muncul SPM TU. Nah, ketika bendahara fungsional, ketika dia mau menginput bukti, itu harus paham dulu, uang muka atau bukti yang dibelanjakan itu atas TU yang mana. Itu nanti harus tahu apakah TU nomor 1, apakah TU nomor 2. Makanya agar supaya jangan sampai salah menginput, bendahara pengeluaran fungsional harus koordinasi dengan bendaharanya PPKD. Jadi misalkan di SPM nomor 2, tinggal diklik aja, tinggal diinputkan aja, ya, klik tambah, input nomor buktinya, tanggal buktinya, kemudian cara pembayaran pilih bank, kemudian rekening, ya. Bapak Ibu sekalian, nanti untuk rekening di SKPD fungsional itu adalah rekeningnya rekening real. Jadi kalau misalkan dia beli ATK, ya dipilihlah rekening ATK. Kalau dia bayar honor, dipilihnya rekening honor. Ya, walaupun nanti ketika dia masuk ke bendahara PPKD, itu rekeningnya berubah menjadi rekening BTT, berubah menjadi rekening belanja tidak terduga. Tetapi di SKPD fungsional itu rekeningnya jangan rekening BTT, tetapi rekeningnya adalah rekening belanja real. Ya, kalau misalkan dia beli bayar honor misalkan, ya dipilihnya rekening honor. Kalau misalkan dia beli APD misalkan, ya nanti yang dipilihnya adalah rekening pakaian kerja lapangan misalkan. Ya, seperti ini diinputkan. Terus kemudian kalau ada pajak, tinggal diklik bukti pengeluarannya, kemudian diinputkan pajaknya. Ya, seperti biasa.
Kemudian untuk kode billingnya ini opsional, boleh diinputkan, boleh tidak. Ya, karena tidak terkoneksi dengan SP2D online versi 4. Seperti ini, kemudian nanti bisa dicetak, ya, dicetak. Nah, seperti ini, ya. Ini Bapak Ibu ya. Untuk buktinya, sekarang kembali lagi ke slide, ya, kembali lagi ke slide. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi ke slide. Ini sudah. Nah, ini ya. Ketika apa namanya? Ketika bendahara pengeluaran fungsional itu menginput bukti, ya. Itu nanti kalau misalkan buktinya tidak habis gitu ya, misalkan dia menerima uang 1 miliar gitu ya, ternyata buktinya hanya 800 juta misalkan. Nah, ketika masih ada sisa, nanti bendahara pengeluaran fungsional harus melakukan jurnal pengeluaran kas. Ya. Jadi untuk menihilkan sisa 200 juta tadi di PKU, untuk menihilkan makanya harus dilakukan jurnal pengeluaran kas. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak ada sisa? Kalau tidak ada sisa, berarti tidak perlu melakukan jurnal pengeluaran kas. Jadi kalau misalkan bendahara pengeluaran menerima 1 miliar, kemudian sudah dibelanjakan semua 1 miliar, berarti kan posisi BKU-nya 0. Nah, ketika posisi BKU-nya 0, ya tidak perlu lagi dilakukan jurnal pengeluaran kas. Tetapi kalau misalkan dia menerima uang 1 miliar, ternyata hanya dibelanjakan 800 juta, ya berarti harus dilakukan jurnal pengeluaran sebesar 200 juta. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Mengenai menunya sama ya, menunya di menu SKPD pembukuan jurnal ya, di jurnal CTA. Oke. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian ya, setelah melakukan jurnal, nah ini kan ya, ini contohnya. Jadi kalau misalkan ini contoh di PKU, ini kan di PKU-nya misalkan Dinas Sosial COVID, di sini kan terlihat bahwa masih ada sisa 200 juta ya di PKU-nya ini. Nah, ketika sisa 200 juta ini kan PKU-nya harus nihil. Nah, makanya itu harus dilakukan jurnal pengeluaran kas. Debitnya kas lainnya senilai 200 juta, kreditnya utang jangka pendek lainnya. Ya, sorry, debitnya utang jangka pendek lainnya, kreditnya adalah kas lainnya. Ya. Nanti otomatis PKU-nya akan nihil. Nah, jangan lupa nanti sisa uang tadi, ya, sisa uang beserta buktinya, ya, itu nanti wajib disampaikan ke PPKD. Itu nanti ada di laporan pertanggungjawaban COVID ya. Kalau Bapak Ibu baca di SE 440 itu kan nanti kan di SKPD fungsional itu kan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban ke PPKD. Nah, di situ di laporan pertanggungjawaban di bukti-bukti plus sisa uang mukanya kalau masih ada. Ya. Nah, nanti ketika PPKD menerima laporan pertanggungjawaban dari SKPD ya, itu nanti PPKD harus melakukan jurnal penerimaan kas seperti ini ya. Jurnal penerimaan kas. Kenapa? Karena ini untuk mengembalikan posisi kasnya. Ya, kalau tadi kan dia melakukan jurnal pengeluaran kas, berarti kan uang kasnya berkurang. Nah, ketika dia sudah menerima laporan pertanggungjawaban dari SKPD fungsional, jadi posisi kasnya harus dikembalikan. Nah, dikembalikannya ini melalui nanti jurnal penerimaan kas atau jurnal balik. Jadi kalau misalkan dia memberikan 1 miliar, nanti langsung dikembalikan sebesar 1 miliar supaya di BKU-nya kembali utuh gitu ya. Nah, ini dilakukan ya
dilakukan sebelum bendahara PPKD menarik bukti yang diinput oleh SKPD fungsional. Ya. Jadi kalau dia belum dilakukan jurnal penerimaan kas, kemudian langsung narik bukti, ya itu nanti pasti akan error. Ya. Jadi jurnal ini dilakukan sebelum bendahara pengeluaran PPKD menarik bukti yang diinputkan oleh bendahara SKPD fungsional. Ya. Terus kemudian ya ini ya poin ini, PPKD wajib memastikan bahwa pertanggungjawaban SKPD baik bukti maupun sisa kasnya itu sama dengan uang muka yang diberikan. Ya, jadi kalau misalkan PPKD memberikan uang 1 miliar, pastikan di laporan pertanggungjawabannya itu 1 miliar. 1 miliarnya mungkin bisa berupa bukti semua atau mungkin bisa berupa uang sisa uang muka plus buktinya. Ya. Jadi jumlahnya harus sama. Nah, nanti setelah dilakukan jurnal, ya seperti ini ya. Nanti jurnalnya di menu SKPD pembukuan jurnal ya. Nanti untuk debitnya dipilihnya rekeningnya 11131 kas di bendahara pengeluaran debit. Kemudian kreditnya adalah 11472 uang muka operasional ya. Itu nanti sebesar uang muka yang diberikan. Ya, bukan sisanya, tetapi sebesar uang muka, jadi jurnal balik dia, ya, dibalik. Kemudian nanti tanggalnya nih. Kalau bisa nanti tanggal penerimaan, ya, tanggal jurnal penerimaannya itu sama dengan tanggal jurnal pengeluaran kas. Jadi kalau misalkan dia memberikan uangnya itu di tanggal 1 Maret, kalau bisa jurnal penerimaan kasnya itu di tanggal 1 Maret gitu. Itu hanya untuk apa namanya? Untuk aman aja sih. Jangan sampai nanti tanggal penerimaan kasnya itu lebih kecil daripada tanggal buktinya yang diinput oleh SKPD. Ya. Nah seperti ini, ya nanti setelah menginput jurnal, ya langkah berikutnya adalah nanti bendahara PPKD itu akan membuat bukti pengeluaran. Nah, membuat bukti pengeluaran di sini tidak menginput ulang, tetapi nanti langsung menarik bukti-bukti yang diinput oleh bendahara SKPD fungsional sesuai dengan SPM TU-nya. Ya. Jadi sekali lagi kalau SPMT atau SP2 TU-nya itu untuk satu SKPD fungsional, ya berarti bisa langsung setelah dia narik langsung dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau satu SP2 DTU untuk beberapa SKPD fungsional, nah ini harus nunggu nih. Misalkan dia narik dulu dari Dinas Kesehatan, sudah. Nah, kemudian dia harus narik lagi dari Dinas Sosial misalkan. Nah, kalau Dinas Sosial belum selesai input, ya dia nggak bisa mempertanggungjawabkan. Itu kalau satu SP2 DTU untuk beberapa SKPD fungsional. Ya. Nah, nanti kalau semuanya sudah ditarik oleh bendahara PPKD, ya baru langkah berikutnya ya tadi membuat SPJ, kemudian memverifikasi SPJ, pengesahan SPJ, bikin nihil ya, bikin SPPTU, SPM sampai SP2D nihil ya. Oke, sekarang terakhir ke aplikasinya. Ya, ini ke aplikasinya. Ya Pak Ibu ya. Jadi nanti setelah menerima laporan pertanggungjawaban, kan dilakukan jurnal dulu. Nah, jurnalnya itu nanti di sini, di data entry, SKPD, pembukuan jurnal. Ya, jurnal. Kemudian dipilih keuangan. Ya, PPKD, selaku PPKD, klik jurnal. Nah, di sini. Nanti dia penerimaan bukti-bukti di sini. Ya, tinggal diinputkan ya jurnalnya, ini nomornya, tanggalnya, nanti jenis jurnalnya penerimaan kas, nanti keterangannya bisa penerimaan bukti-bukti atau jurnal balik lah, mungkin jurnal balik penerimaan kas gitu ya, di jurnal balik intinya. Terus kemudian di double klik, tinggal dipilih rekeningnya, ya. Debitnya kas di bendahara pengeluaran bank, ya. Kemudian kreditnya adalah uang muka operasional sebesar uang muka yang diberikan ke SKPD fungsional, ya.
Kemudian setelah melakukan jurnal, nah barulah nanti bendahara pengeluaran PPKD menarik bukti, ya, menarik bukti yang diinputkan oleh SKPD fungsional. Caranya gimana? Caranya Bapak Ibu masih klik data entry, SKPD, bendahara pengeluaran, bukti pengeluaran, ya. Kemudian pilih di sini keuangan, ya, TU. Misalkan seperti ini ya, TU yang belum, ya, tinggal klik tambah. Nanti di sini ada browse, ya, di nomor buktinya ada browse, jadi nomor buktinya nggak usah diinput, tapi tinggal diklik aja, ya. Nanti otomatis akan keluar bukti-bukti yang diinputkan oleh SKPD fungsional. Tinggal dipilih aja, ya. Diklik 2 kali bisa, tinggal diklik pilih bisa, ya. Nah seperti ini selesai, otomatis akan bukti-bukti yang diinputkan oleh SKPD fungsional otomatis akan masuk ke menu bukti pengeluaran di bendahara pengeluaran PPKD, ya. Seperti ini, ya. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ya tinggal melakukan apa namanya SPJ, ya. Nah, tinggal melakukan SPJ aja. Pembuatan SPJ. Bendahara pengeluaran SPJ, ya, seperti ini ya. Bapak Ibu nanti tinggal buatkan aja langkah-langkahnya, ya. Seperti di SKPD biasa kok, ya, seperti ini. Ya. Itu Bapak Ibu ya, mengenai peng-SPJ-an, ya. Terus kemudian langkah berikutnya adalah kembali lagi ke slide. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, ini ada pesan error. Pesan error kalau misalkan ternyata bendahara pengeluaran PPKD telanjur menarik bukti. Ya, ketika dia menarik bukti ternyata ada error seperti ini. Saldo kas tidak mencukupi. Nah, ini ada beberapa penyebabnya nih. Yang pertama, belum dilakukan jurnal penerimaan kas di PPKD. Ya. Kenapa? Karena saldo kasnya di PPKD kan berkurang nih, ya. Terus tiba-tiba dia narik bukti, nggak cukup uangnya. Nah, makanya belum dilakukan jurnal penerimaan kas. Jadi solusinya adalah dilakukan dulu jurnal penerimaan kasnya. Terus kemudian bisa jadi sudah dilakukan jurnal penerimaan kas, tetapi ternyata tanggalnya lebih kecil daripada tanggal bukti pengeluaran kas di SKPD fungsional, ya. Jadi ini penyebab-penyebabnya ini. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, ini contohnya ya, ini contoh dari BKU apa namanya di SKPD fungsional. Ini terpisah dari BKU-nya di SKPD induk. Terus kemudian ini juga contoh buku pajak ya. Contoh buku pajak di SKPD fungsional ya. Terus ini juga ada rekap pengeluaran perincian objek ya, seperti ini. Kemudian hal lain ya, hal lain nanti Bapak Ibu harus tolong nanti dibaca aja ya, tolong dibaca. Apa namanya, ada hal-hal yang berkaitan dengan belanja tidak terduga nih, terutama nanti kalau misalkan ada persediaan barang ya, persediaan ATK maupun maupun aset tetap ya. Jadi dia beli aset ternyata menggunakan BTT. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Terus misalkan dia membeli persediaan menggunakan BTT ternyata masih ada saldonya. Ini bagaimana mekanismenya nanti Bapak Ibu tolong diperhatikan. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke moderator Mas Hananto. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu menjadi perhatian, update aplikasi ini agak berbeda dengan update aplikasi biasa. Kalau biasa prosesnya biasa, tapi untuk aplikasi ini sangat terkait dengan BTT yang punya keunikan Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan prosedur pencairan TU dari BTT. Jadi harus dibedakan antara yang dicairkan sekaligus untuk semua OPD dan per OPD. Kemudian terkait dengan
jurnal transaksinya. Nah, ini banyak manual, itu tolong diperhatikan. Kemudian untuk SPJ. SPJ kalau transaksi biasa itu hanya ada di OPD atau PPKD, tapi untuk aplikasi ini transaksi SPJ ada 2, di level OPD dan ada di level PPKD, ya, termasuk nanti setorannya ya. Terus kemudian juga transaksi kas keluar masuk perlu diperhatikan. Biasanya kas keluar itu dari salah satu saja, tapi ini harus terhubung antara kas keluar masuk di level PPKD dengan kas keluar masuk di level OPD. Termasuk kemudian yang perlu diperhatikan biasanya yang sering bermasalah karena masalah tanggal atau ada proses yang belum dilakukan. Dan tidak lupa salah satunya adalah pajak, Bapak Ibu. Nah, ini pajak ini kan untuk COVID punya kekhususan ya. Jadi ada pembebasan, ada yang ditanggung pemerintah, itu Bapak Ibu harus diperhatikan juga ya. Itu mungkin kira-kira yang bisa saya simpulkan dari Pak Agus. Terus tadi ada di bagian terakhir ada bagaimana nanti ada aset tetap yang dibeli dari BTT, siapa yang membukukan dan sebagainya. Itu akan disampaikan Pak Agus di sesi berikut, sesi lain. Sudah ketawa Pak Agus itu. Karena itu Bapak Ibu kan biasanya kalau belanja OPD, asetnya diakui di OPD, ya ini belanjanya pakai BTT nih, gimana caranya gitu. Nah nanti itu sesi lain Bapak Ibu, karena kalau hari ini nggak cukup ya. Tapi yang hari ini, tolong aplikasinya Bapak Ibu coba dulu sebelum dikasihkan ke Pemda. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ada kesalahan menjelaskan di Pemda, nanti CLK-nya, laporan keuangannya bisa bubar. Ya. Oke Mas Agus, terima kasih. Ya. Kami tunggu nanti bimbingan penyuluhan berikutnya, gitu kan. Untuk sesi berikutnya, langsung saya serahkan kepada Mas Muhammad Ramadan dan Ahmad Rosikin, Mas Ahmad Rosikin untuk menjelaskan terkait hubungan pergeseran anggaran untuk Pemda-Pemda yang menggunakan aplikasi Simda Integrated.